Halo, saya Bidan Jehanara. Saya adalah bidan koordinator dan juga bidan penanggung jawab serta owner dari TPMB, Tempat Praktik Mandiri Bidan Jehanara. Selain saya sebagai praktisi di sini, saya juga adalah sebagai staf dosen di Prodi Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Harapan kami sebagai tim di TPMB Bidan Jehanara adalah seluruh pasien, bukan hanya perempuan saja, bukan hanya ibunya saja, tetapi juga keluarganya dapat memiliki pengalaman yang positif ketika akan melahirkan. Jadi bukan hanya ibu dan bayinya saja yang sehat, tetapi juga merasa aman, nyaman, bahagia, dan minim trauma selama proses kehamilan, kelahiran, dan juga parentingnya. Dan juga karena yang lahir bukan hanya sekedar menggendong bayi saja, tetapi juga akan lahir seorang ibu, seorang ayah, seorang kakek dan nenek. Untuk itu, tim Bidan Jehanara juga akan mempersiapkan suami dan istri dan juga calon kakek dan nenek untuk menjadi perubahan peran-peran tersebut, menjadi orang tua yang baik, menjadi calon kakek nenek yang baik, yang bisa memberikan saling mensupport dan saling mendukung sehingga bisa tumbuh dan berkembang seorang anak yang berkualitas dan sehat. Pengalaman yang paling berkesan ketika Bidan Jehanara dan tim membantu mendampingi seorang ibu yang melahirkan adalah pada seorang ibu yang di kehamilan atau kelahiran sebelumnya dia mengalami trauma sekali. Namun setelah sang ibu ini dan keluarganya dan juga suaminya memberdayakan diri dengan mengikuti kelas-kelas, ada kelas-kelas persiapan kelahiran, hipnobirthing, kelas pilates atau prenatal yoga, kelas perawatan bayi baru lahir. Dan seorang pasangan suami ini yang tadinya trauma ketika melahirkan anak yang sebelumnya dan ketika melahirkan anak yang sekarang begitu bahagia, begitu menyenangkan, bisa mampu memberdayakan diri, membuat pilihan terhadap tubuhnya sendiri. Contohnya suaminya mampu untuk memberikan support, bagaimana cara memberikan support kepada istrinya ketika merasakan rasa kontraksi yang luar biasa, bagaimana seorang ibu bisa tenang, bagaimana dia bisa menerima rasa yang luar biasa tersebut dan bisa berteman dengan rasa itu sehingga ibu tersebut tidak ketakutan dan bahkan dia bisa memilih posisi ketika akan melahirkan dan juga dia mampu untuk mengambil keputusan terhadap tubuhnya sendiri. Salah satunya adalah dia tidak mau dilakukan episiotomi jika memang itu bukan indikasi dan memang bukan rutin yang dilakukan. Dia karena pengetahuannya baik, pasien tersebut mampu berdaya dan membuat pilihan atas keputusannya sendiri untuk yang terbaik terhadap tubuhnya. Di tempat praktik mandiri Bidan Jehanara dan tim, kami selain ada asuhan pemeriksaan kehamilan, namun pemeriksaan kehamilan ini bukan hanya sekedar periksa hamil, tetapi bagaimana seorang ibu itu dipersiapkan dengan baik. Seorang calon kakak, si dedek bayi juga dipersiapkan dengan baik. Jadi ketika akan periksa hamil, silahkan masuk semua anggota keluarga boleh ikut untuk mendengarkan. Karena memang pengetahuan atau knowledge is power untuk menghasilkan proses kelahiran yang aman, nyaman, dan minim trauma. Selain ada pemeriksaan kehamilan, kita juga ada pendampingan atau pertolongan kelahiran normal, di mana pertolongan kelahiran normal di sini adalah berdasarkan pilihan dari ibu dan keluarga. Selama berplan atau perencanaan kelahiran yang diinginkan atau menjadi pilihan ibu dan keluarga adalah masih tetap baik, maka kami tim TPMB Bidan Jehanara akan memfasilitasi itu semua. Contoh misalkan seorang ibu yang menginginkan untuk delayed cord clamping atau penundaan pemotongan tali pusat, atau misalkan memilih untuk berbagai posisi yang nyaman ketika dia akan melahirkan, lalu dilakukan tentunya pembiusan jika ada luka atau terbukanya jalan lahir ketika memang tidak ada elastisitas di perineumnya. Dan selain itu juga kita ada asuhan masa nifas atau setelah kelahiran, setelah fase
Di dalam rawat itu pasien-pasien dan suaminya, ibu dan suami, kita akan edukasi sebelum pulang ke rumah, kita akan edukasi bagaimana cara merawat bayi baru lahir. Seperti memandikan bayi, memijat bayi, menggendong bayi, lalu bagaimana cara menyusui bayi. Kenapa suaminya juga kita ajarkan? Biasanya kita ajarkan juga dengan boneka supaya para suami ini bisa tahu bagaimana cara membantu istrinya, dimana istri kalau misalnya habis lahiran itu kan suka kelelahan ya, dan juga seorang anak atau seorang bayi yang juga diasuh oleh ayahnya, maka tingkat kesehatan fisiknya, mentalnya, juga kecerdasannya jauh lebih baik. Layanan kelas-kelas di TPMB Bidan Jehanara dan tim, salah satunya adalah prenatal yoga. Prenatal yoga adalah suatu kegiatan exercise yang sangat penting diikuti oleh ibu hamil dalam mempersiapkan fisik dan juga mentalnya ketika menghadapi kelahiran yang aman, nyaman, dan bahagia. Di kelas prenatal yoga, instrukturnya bersama dengan kelima tim Bidan Jehanara, kegiatan prenatal yoga dilakukan pada setiap hari Sabtu dan hari Minggu pukul 7:30 pagi. Di dalam kelas prenatal yoga, ibu-ibu hamil akan belajar bagaimana cara melenturkan otot-otot yang terkait dengan proses kelahiran nanti, sehingga dedek bayi bisa lahir meluncur dengan aman, nyaman, dan lembut. Pada otot-otot yang kaku, maka proses kelahiran akan menjadi sulit dan juga akan terasa lebih sakit. Untuk itu, kegiatan kelas prenatal yoga sangat dibutuhkan pada ibu-ibu yang dalam masa kehamilannya. Kegiatan prenatal yoga diikuti bukan hanya untuk ibu hamil saja, tetapi juga diikuti oleh pasangannya atau suaminya yang kita sebut dengan kegiatan couple yoga. Di dalam kegiatan kelas couple yoga, suami juga akan diajarkan tentang tahapan proses persalinan, lalu bagaimana cara mendukung dan mensupport ketika istri sedang melahirkan. Dan juga di dalam kelas couple yoga akan diajarkan teknik-teknik rebozo, teknik Shakti Apple Tree yang fungsinya untuk melenturkan otot-otot yang terkait untuk kelahiran nanti. Selain itu juga akan diajarkan teknik bernafas, dan para suami juga bisa membantu para istri ketika istri mengalami keluhan-keluhan akibat perubahan tubuh karena kehamilannya. Selanjutnya adalah kelas hypnobirthing class. Hypnobirthing class, di kelas ini bagaimana kita mempersiapkan seorang ibu dan suaminya secara mental ketika akan menghadapi proses kelahiran nanti. Karena banyak sekali orang yang takut untuk melahirkan normal. Padahal melahirkan normal itu harus diupayakan. Karena bayi yang lahir normal selain positif atau kualitasnya baik untuk ibunya, juga sangat berkualitas untuk kecerdasan, kesehatan fisik dan mental bayinya juga lebih baik. Dalam hypnobirthing class akan diajarkan bagaimana tentang perilaku itu dipengaruhi oleh pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Sehingga ketika pikiran bawah sadarnya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang positif ketika akan menghadapi proses kelahiran, maka harapannya nanti akan muncul karakter atau perilaku yang baik ketika proses kelahiran nanti. Ibu akan merasa tenang dan mampu menerima serta berteman dengan rasa yang ada di proses kelahiran tersebut. Di TPMB Bidan Jehanara juga kami mengadakan namanya kelas persiapan kelahiran.
Kelas persiapan kelahiran ini juga diikuti bersama suami ya, tidak hanya sendiri saja, bukan hanya ibunya saja. Di dalam kelas persiapan kelahiran, ibu dan suami akan diajarkan tentang tahapan-tahapan proses kelahiran. Tahapan pembukaan pintu lahir, tahapan kala 2 atau proses pengeluaran bayi, pengeluaran plasenta seperti apa, lalu kala 4 atau masa nifas seperti apa. Dengan belajar tentang proses pembukaan pintu lahir, maka suami dan istri ibu akan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika proses pembukaan pintu lahir tersebut. Gerakan-gerakan apa, lalu teknik bernafasnya seperti apa, dan juga di dalam kelas tahapan persalinan juga akan diajarkan bagaimana berbagai macam posisi untuk melahirkan. Ada yang berdiri, ada yang jongkok, ada yang berlutut, dan posisi-posisi ini juga akan diajarkan keuntungan dari posisi-posisi tegak tersebut. Di dalam kelas tahapan persalinan juga ibu-ibu dan bapak nanti akan diajarkan tentang bagaimana teknik untuk mempercepat proses persalinan, teknik gerakan-gerakan di yoga di ruang bersalin ya, lalu bagaimana makanan atau nutrisi yang harus dimakan supaya ibu memiliki power yang baik dan siap untuk melahirkan, sehingga proses kelahiran tadi akan nyaman, bahagia, dan punya pengalaman yang positif, tidak trauma. Kelas TPM Baby dan Jehanara dan tim berikutnya adalah kelas perawatan bayi baru lahir. Kenapa ini juga penting diikuti? Karena tadi yang lahir bukan hanya seorang bayi saja yang lahir, tetapi seorang peran ibu, seorang peran ayah, kakek dan nenek yang akan lahir. Di dalam kelas perawatan bayi baru lahir, ibu dan ayah akan diajarkan bagaimana cara menyusui yang baik. Ya, kenapa ayah juga diajarkan? Karena ayah bisa mengevaluasi posisi, perlekatan, apakah sudah benar si bayi menyusui dengan baik dan benar, sehingga proses laktasi bisa menjadi lebih efektif dan maksimal. Selanjutnya di kelas perawatan bayi baru lahir juga akan diajarkan bagaimana cara memandikan bayi. Nah, suami nanti akan diajarkan bagaimana memegang bayinya dengan baik supaya bayinya tidak terjatuh dan tidak takut lagi untuk memegang bayinya atau memandikan bayinya. Lalu bagaimana cara membersihkan alat kelamin yang benar. Lalu bagaimana juga diajarkan cara membedong bayi, karena kalau bedong bayi gak boleh siap gerak ya. Jadi diajarkan membedong yang benar supaya tidak merusak karakteristik tulang. Dan juga diajarkan bagaimana cara menggendong bayi. Oh ya, kenapa menggendong bayi harus diajarkan? Karena banyak sekali ya bapak-bapak, para ayah takut untuk menggendong bayi. Mungkin karena gak pernah main boneka ya, lagi kecilnya jadi kaku. Akhirnya karena kaku jadi takut gendongnya ya. Atau mungkin gendong tetapi caranya salah. Nah, sehingga penting sekali untuk diikuti dan diedukasi bagaimana cara menggendong bayi yang baik dan benar supaya bayi tidak terjatuh, dan yang paling penting tadi, kalau cara gendong yang salah maka akan merusak karakteristik tulang. Di dalam kelas perawatan bayi baru lahir, ibu dan ayah juga akan diajarkan bagaimana cara melakukan pijat pada bayi yang benar tentunya ya. Karena kalau kita lihat berita-berita banyak sekali, kemarin baru terdengar ya, ada seorang nenek yang memijat cucunya sampai trauma dan akhirnya bayi tersebut meninggal. Nah, inilah kenapa perlu sekali diajarkan bagaimana cara memijat bayi yang benar, dan tentunya ada aturan-aturannya supaya tidak salah. Dan pijat bayi ini juga penting dilakukan karena ini adalah bentuk stimulasi sentuhan dari seorang ayah dan ibunya, karena kebutuhan bayi bukan hanya menyusui saja tetapi juga kebutuhan sentuhan yang sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang si bayinya supaya lebih optimal.
Layanan di TPMB Bidan Jehanara dan tim juga mengadakan ada fasilitas massage pada atau pijat pada ibu hamil, pada bayi, dan juga ibu nifas. Pada ibu hamil karena ada keluhan-keluhan akibat perubahan tubuh sehingga suka ada tulang punggungnya yang sakit atau supaya ibunya lebih rileks, maka monggo silakan datang untuk massage pijat hamil di TPMB Bidan Jehanara. Dan juga di sini juga ada fasilitas tadi pijat bayi yang kalau misalnya ibunya atau ayahnya takut untuk melakukan pijat atau takut salah dengan orang yang salah atau terapis yang salah, silakan juga boleh datang ke TPMB Bidan Jehanara bersama tim untuk bayinya dilakukan pijat ya, dan juga pijat nifas. Agar seorang ibu dan ayah mampu untuk menghadapi masa dari laktasi atau menyusui dengan baik, maka di TPMB tim Bidan Jehanara juga mengadakan kelas-kelas laktasi atau kelas menyusui. Juga ada sarana untuk konseling laktasi. Di dalamnya kita akan belajar bagaimana cara proses pelekatan, bagaimana posisi menyusui, bagaimana memastikan bahwa bayinya cukup ASI, jenis-jenis dari ASI, dan juga ada pijat untuk laktasi atau pijat untuk merangsang pengeluaran dari air susu ibu. Di TPMB Bidan Jehanara juga ada fasilitas untuk massage akupressure, di mana massage akupressure ini yang fungsinya untuk menginduksi secara alamiah proses kelahiran dan juga untuk massage merangsang pengeluaran oksitosin yang selain untuk induksi alamiah proses kelahiran juga untuk masa laktasi supaya air susunya ibu menjadi lebih baik, proses menyusunya menjadi lebih baik.